Kira-kira keempat negara Asia Tenggara ini sejauh mana akan melangkah di turnamen Piala Asia ini? Halo Sobat Globetrotter, kali ini saya masih ingin membahas tentang seputaran Piala Asia teman-teman, dimana turnamen ini ya tinggal beberapa hari lagi akan dimulai teman-teman. Tentunya ini merupakan turnamen bergengsi di Asia, dan tentunya negara-negara yang berpartisipasi dalam turnamen ini tentunya akan mempersiapkan timnasnya dengan sebaik mungkin supaya bisa meraih hasil positif di turnamen Piala Asia ini. Nah, yang kita bahas teman-teman yaitu negara-negara dari Asia Tenggara, timnas dari Asia Tenggara, di mana ada Indonesia, ada Malaysia, ada Vietnam, dan Thailand yang ikut di turnamen Piala Asia ini. Jadi, menurut kalian, keempat negara ini sejauh mana kira-kira mampu melaju di turnamen Piala Asia tahun ini nanti teman-teman? Apakah akan lolos semuanya ke babak 16 besar atau hanya akan menjadi tim penggembira di grupnya masing-masing teman-teman? Seperti yang kita ketahui, Vietnam udah punya pengalaman yang lebih baik dalam hal bermain di kompetisi Asia. Meskipun dari kelompok umur U23-nya kemarin mampu menembus sampai final dan harus mengakui keunggulan Uzbekistan di laga final teman-teman. Tapi tentunya Vietnam memang dari secara peringkat atau secara ranking, Vietnam mengungguli tim-tim Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Jadi ya kita akan melihat, karena Vietnam satu grup dengan Indonesia, Irak, dan Jepang. Jadi Vietnam juga udah melakukan pemanggilan pemain teman-teman sejauh ini. Dan menurut berita yang saya baca, pelatih dari Vietnam yaitu Philipp Trosser juga udah mempersiapkan timnya dan memanggil 34 pemain yang akan diseleksi untuk mewakili Vietnam di kompetisi Piala Asia nanti di Qatar teman-teman. Tentunya masih akan ada pemain-pemain yang dicoret oleh Philipp Trosser. Tapi yang menarik teman-teman, pemanggilan dari Philipp Trosser ini ternyata mendapatkan reaksi juga terhadap publik pencinta sepak bola Vietnam, karena ada yang menganggap bahwa pemanggilan pemain yang dilakukan oleh Philipp Trosser ya, ada salah satu pemain atau 2-3 pemain yang menurutnya masih belum yang terbaik yang dipanggil oleh Philipp Trosser ke dalam timnas Vietnam. Ada beberapa pemain penting, pemain-pemain yang bermain di Liga Vietnam yang tampil baik, tapi Philipp Trosser tidak memanggil pemain tersebut, sehingga menimbulkan juga perdebatan di kalangan publik pencinta sepak bola Vietnam. Ya, sama yang dihadapi oleh Sinteyong juga di Indonesia. Ada beberapa pemain yang tidak dipanggil, sehingga membuat publik pencinta sepak bola Indonesia juga banyak perdebatan di media sosial tentang pemanggilan pemain yang dilakukan oleh Sinteyong di timnas Indonesia. Begitu juga yang dialami oleh timnas Vietnam atau pelatih Vietnam yaitu Philipp Trosser. Dan tentunya ada banyak faktor ya, kenapa pemain-pemain yang kita anggap ini sangat layak masuk ke suatu tim yang bagus tapi tidak dipanggil oleh pelatih tim nasional. Mungkin karena ketidaksesuaian dengan filosofi sang pelatih, sehingga pemain tersebut tidak dipanggil ke dalam tim atau skuad atau timnas negara tertentu teman-teman. Dan tentunya pemanggilan pemain dari pelatih suatu timnas tentunya akan menimbulkan reaksi, tapi tentunya kita harus mempercayakan kepada pelatih supaya bisa bekerja dengan baik untuk menghadapi turnamen yang cukup penting khususnya di Piala Asia ini teman-teman. Ngomong-ngomong tentang timnas Vietnam teman-teman, pelatih dari timnas Vietnam ini punya pengalaman yang tidak mengenakan ketika berhadapan dengan timnas Indonesia di Piala Asia, di mana Philipp Trosser ketika itu menjadi pelatih timnas Qatar. Dan di Piala Asia timnas Qatar satu grup dengan timnas Indonesia, di mana ketika itu pada tahun itu timnas Indonesia dilatih oleh Ivan Kolev kalau tidak salah, dan tim asuhan dari Philipp Trosser yaitu Qatar kalah secara mengejutkan dari timnas Indonesia dengan skor 1-2 teman-teman. Dan tentunya Philipp Trosser punya misi khusus juga nih ketika menghadapi timnas Indonesia di Piala Asia ini, karena
ya bisa dibilang lah karir Philipp Trosser di Qatar pada waktu itu habis gara-gara kalah melawan timnas Indonesia. Dan apakah Philipp Trosser kembali akan mengalami hal yang serupa, harus kalah melawan timnas Indonesia? Dan kita akan melihat mampukah timnas Indonesia kembali memberikan kekalahan kepada Philipp Trosser di Piala Asia ini, meskipun berbeda tim, karena kita tahu sendiri Philipp Trosser saat ini menukangi timnas Vietnam dan satu grup lagi dengan timnas Indonesia, teman-teman. Ya, kita akan melihat nanti seperti apa perjalanan kedua tim Asia Tenggara ini ketika bentrok di grup D, teman-teman. Nah, kalau kita udah melihat tadi tentang persiapan timnas Vietnam yang udah memanggil beberapa pemain, mengumpulkan pemainnya, dan terakhir Vietnam akan menggelar uji coba melawan Kyrgyzstan kalau tidak salah, teman-teman. Sementara timnas Indonesia udah mengambil langkah lebih duluan, dan saya udah sering membahas di video-video sebelumnya, teman-teman, bahwa timnas Indonesia benar-benar serius membenahi apa yang menjadi kekurangan timnas Indonesia ketika bertanding di kualifikasi Piala Dunia. Makanya tim asuhan dari Sinteyong mengambil langkah yang cepat untuk melakukan persiapan lebih cepat juga, teman-teman, supaya bisa mengatasi hal-hal yang menurut Sinteyong yang kemarin tidak berjalan dengan baik. Dengan persiapan TC yang panjang ini, kita juga berharap timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil terbaik nanti di turnamen Piala Asia ini. Nah, di negara lain seperti Thailand belum ada saya menemukan beritanya tentang pemanggilan pemain yang dilakukan oleh pelatihnya. Apalagi kita tahu sendiri Thailand baru-baru memecat pelatihnya, dan pelatih Thailand saat ini kalau tidak salah Matsada Isi namanya, teman-teman. Dan ada juga berita yang kurang mengenakan dari Thailand, yaitu striker andalan dari timnas Thailand, yaitu Terasil Danda, diperkirakan tidak bisa bermain di Piala Asia ini karena mengalami cedera. Sayang sekali, karena tentunya kita ingin melihat tim terbaik atau pemain terbaik yang main di turnamen yang menurut saya cukup bergengsi di Asia, itu Piala Asia, teman-teman. Sementara Thailand juga akan melakoni laga uji coba melawan timnas Jepang nantinya, teman-teman. Dan ini tentunya timnas Jepang mencari tahu kekuatan dari negara Asia Tenggara, makanya timnas Jepang akan melakoni laga uji coba melawan timnas Thailand, karena Jepang punya dua lawan dari Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Vietnam, dan tentunya dia akan mengukur kekuatan dari Asia Tenggara seperti apa melalui uji coba ini melawan timnas Thailand. Padahal kita tahu sendiri Jepang ya merupakan tim terbaik di Asia dengan peringkat terbaik di Asia, menempati peringkat ke-17. Jadi ya bisa aja cuman ingin tahu udah seberapa berkembang sih pesepak bolaan dari Asia Tenggara ini. Apakah memang udah bisa merepotkan negara Jepang? Dan prediksi saya Jepang akan menjadi juara grup di grup D ini, dimana kita tahu di grup D ini ada Irak, Vietnam, dan Indonesia. Ya, ini akan menjadi pertarungan yang sengit untuk ketiga negara ini, Vietnam, Indonesia, dan Irak tentunya, teman-teman, untuk menjadi runner up di grup D. Sementara timnas Malaysia udah juga melakukan pemanggilan pemain sebanyak 24 pemain yang udah berkumpul. Tentunya pelatih dari Malaysia itu Kim Panggo membutuhkan 2 pemain lagi kalau ingin memenuhi kuotanya, karena kalau tidak salah di turnamen Piala Asia ini udah diperbolehkan membawa 26 pemain, di mana sebelumnya hanya 23 pemain, tapi ada regulasi baru yang memperbolehkan mendaftarkan pemain sampai 26 pemain. Dan ini sangat bagus, ini karena ini turnamen yang ketat selama 1 bulan seperti Piala Dunia. Piala Dunia kalau tidak salah juga menggunakan bisa mendaftarkan pemain sebanyak 26. Jadi Piala Asia juga mengadopsi peraturan dari Piala Dunia kalau tidak salah untuk dipakai di turnamen Piala Asia ini. Apalagi nanti Piala Asia akan menggunakan VAR atau teknologi sepak bola, jadi tentunya akan membuat semakin menarik
pertandingan demi pertandingan yang akan dilakoni oleh tim-tim yang berlaga di Piala Asia ini, teman-teman. Jadi gimana menurut kalian? Seperti pertanyaan dari awal, kira-kira keempat negara Asia Tenggara ini sejauh mana akan melangkah di turnamen Piala Asia ini? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.